Pengumuman penting dari Taspen, siap-siap pensiunan mulai hari ini 29 Juli 2025. Pensiunan wajib lakukan dua hal ini karena 3 hari lagi gaji akan cair. Jangan sampai kalau telat melakukan ini, gaji-gaji Bapak Ibu bisa jadi tidak cair atau terlambat pencairannya atau terhambat pencairannya. Jangan sampai ini terjadi bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian Menkyu mengumumkan, hasil rapat diumumkan oleh Menteri Keuangan, kenaikan gaji dan rapelan akan berlaku mulai kapan? Kita akan bahas juga di informasi berikut ini. Mari kita masuk di informasi pertama, yaitu ada 3 poin utama yang akan kita bahas dalam video kita kali ini, yaitu mulai hari ini 29 Juli 2025, ada 2 hal yang wajib dilakukan oleh pensiunan, yang mana ini wajib dilakukan agar pencairan gaji tidak terkendala nantinya. Kemudian yang kedua, terkait dengan Menkyu yang mengumumkan hasil rapat, kenaikan gaji akan berlaku mulai kapan dan bagaimana dengan rapelan kenaikan gaji? Hasil rapat apakah yang diumumkan oleh Menteri Keuangan ini yang berkaitan dengan keuangan negara? Mari kita masuk di informasi pertama. Bapak Ibu, mulai hari ini 29 Juli 2025, yang pertama Bapak Ibu tentu harus mengupdate aplikasi Andal by Taspen. Karena baru saja kemarin Taspen telah merilis aplikasi Andal by Taspen, itu tepatnya di 25 Juli ya, menjadi versi 1017. Nah, berikut ada pernyataan dari Taspen terkait dengan kendala. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin membuka aplikasi Andal tidak bisa, gangguan ya, sehingga tidak bisa menggunakan menu-menu atau tidak bisa login. Nah, silahkan dapat memperbarui aplikasi Andal by Taspen ke versi 1017. Nah, ini pernyataan dari Taspen nih ya. Jadi atas ketidaknyamanan terkait dengan kendala tersebut, kata Taspen, silakan memperbarui aplikasi Andal ke versi 1017. Adapun yang terbaru di aplikasi ini adalah terkait dengan Taspen Care ya. Itu ada pembaruan di sana nantinya. Nah, aplikasi Andal ini penting untuk diupdate karena kalau tidak update bisa saja nanti Bapak Ibu ketika melakukan autentikasi itu gagal atau tidak berhasil. Nah, itu juga berpengaruh. Autentikasi gagal, otomatis gaji tidak cair. Nah, jangan sampai nanti teman-teman kita sudah cair gaji, kita masih terhambat. Jadi kan menyedihkan juga nanti. Ada yang udah cair, ada yang belum. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga harus segera melapor ESPTB, yang mana pelaporan ini dilakukan 1 tahun sekali. Adapun penerima pensiun yang wajib lapor itu nanti akan kita bagikan kriteria-kriterianya siapa saja yang wajib lapor SPTB ini. Nah, ini ada pertanyaan baru-baru ini dari peserta Taspen, katanya kapan ya pengumpulan SPTB? Karena orang tua saya belum mengumpulkan karena menunggu tanda tangan lurah. Taspen menjawab bahwa kami informasikan untuk batas maksimal pelaporan SPTB yaitu di bulan Agustus 2025. 3 hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus 2025. Lebih cepat, lebih baik untuk segera kita menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban administrasi agar segala pencairan hak-hak kita bisa kita terima dengan baik. Nah, kita masuk di informasi kriteria wajib lapor ESPTB. Siapa saja yang wajib lapor ESPTB ini? Yang pertama adalah penerima pensiun janda duda yang mulai menerima gaji pensiun pada Dapem Induk dan susulan bulan April 2025. Kedua, jenis pensiunan untuk pensiunan janda duda yang tidak memiliki anak yang tertunjang. Ketiga, terkait dengan batasan usia. Untuk pensiun duda, usia kurang dari sama dengan 70 tahun. Jadi usianya bisa kurang dari 70 tahun atau sama dengan 70 tahun. Dan pensiun janda usianya kurang dari 63 tahun atau sama dengan 63 tahun. Nah, ini juga wajib lapor ESPTB. Nah, kemudian bukan merupakan peserta yang wajib lapor SPTB di periode tahun 2024. Dan peserta yang wajib lapor ini akan menerima surat pemberitahuan atau WhatsApp atau email dari Taspen untuk melakukan pelaporan ESPTB
melalui aplikasi andal atau website tos.taspen.co.id. Jadi Bapak Ibu bisa memilih pelaporan di aplikasi andal atau di websitenya. Kami sarankan di aplikasi andal saja karena sudah lebih praktis ya di handphone daripada harus mengunjungi website. Nah, itu yang harus Bapak Ibu segera lakukan ya. Dua hal yang harus segera dilakukan. Update aplikasi andal, kemudian lapor SPTB bagi yang belum melapor SPTB mulai hari ini, 29 Juli 2025. Nah, kemudian kita masuk di H-3 jelang pencairan gaji. Ada sederet informasi bagi Bapak Ibu, yang mana Menkyu baru saja mengumumkan hasil rapat terkait dengan keuangan. Apa saja poin-poin penting rapat ini dan bagaimana dampaknya terhadap kenaikan gaji dan rapelan kenaikan gaji. Nah, Sri Mulyani di tahun 2025 tepatnya 20 kemarin ya, di 28 Juli kemarin, Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK meyakini perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan di atas 5% pada tahun 2025. Hal itu merupakan hasil rapat KSSK pada 25 Juli 2025 yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan OJK, dan LPS, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan. Ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5%, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta Senin kemarin. Menurut Sri Mulyani, tiap instansi akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK. Salah satunya juga termasuk menjajaki potensi kerjasama secara aktif, baik bekerja sama bilateral maupun multilateral. Sri Mulyani menyebut keberhasilan negosiasi pemerintah Indonesia terhadap tarif perdagangan AS diproyeksikan mendorong kinerja sejumlah sektor di Indonesia. Tarif resiprokal yang turun dari 32% menjadi 19% misalnya, diperkirakan berdampak positif terhadap sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Kemudian tarif impor 0% untuk produk AS diprediksi dapat mendorong harga produk minyak dan gas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah. Di sisi lain, KSSK juga terus mencermati perkembangan rambatan risiko global, termasuk dampak terhadap kinerja sektor manufaktur. Nah, berbagai perkembangan dan kondisi strategis kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong efek berganda yang lebih besar, ujar Sri Mulyani. Lantas bagaimana dengan kenaikan gaji? Kapan kenaikan gaji akan mulai diberlakukan? Berapa persen gaji naik? Apakah gaji Agustus naik dan berapa nominal terbarunya? Pensiun gajinya naik berapa persen? Kemudian bagaimana dengan rapelan gaji? Naik berapa persen? Semua pertanyaan ini masih menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan pencairan gaji di Agustus yang akan cair 3 hari lagi, apakah naik dan bagaimana dengan rapelan kenaikan gaji. Bapak Ibu, kabar bahagia tentu untuk para pensiunan yang sebana. Para pensiunan di Indonesia sebentar lagi akan menerima gaji bulanan pensiun pada bulan Agustus 2025. Gaji pensiun berupa gaji pokok dengan rincian komponen sesuai dengan aturan yang berlaku. Diketahui pensiunan PNS selalu menerima gaji lengkap dengan komponennya di awal bulan, sehingga diprediksi gaji pensiunan PNS akan cair di awal Agustus 2025. Gaji pensiun tersebut akan cair di rekening masing-masing pensiunan yang saat ini bisa diambil di mitra bayar masing-masing atau di kantor pos. Lantas berapa rincian nominal gaji dan apa saja komponennya yang akan diterima oleh pensiunan PNS di Indonesia pada bulan Agustus 2025? Berikut adalah komponen yang akan diberikan kepada para pensiunan setiap bulannya berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024, yaitu pensiunan pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, dan tunjangan penghasilan. Sedangkan untuk rincian total gaji yang akan diterima oleh pensiunan PNS golongan 1 hingga 4 masih berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Nah, bagaimana dengan rapelan dan kenaikan gaji? Hingga saat ini
belum ada informasi resmi dan belum ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun rapelan gaji pensiun di tahun 2025. Begitu juga dengan gaji Agustus yang akan cair 3 hari lagi. Hingga saat ini masih belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji dan rapelan gaji. Dan belum ada aturannya, belum ada regulasinya. Sehingga gaji Bapak Ibu masih sama dengan bulan sebelumnya, masih sama seperti tahun sebelumnya, masih merujuk pada aturan nomor 8 tahun 2024. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.